Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan segala nikmat dan dengan segala curahan nikmatnya hingga pada pagi saat ini kita dapat mendengarkan langsung klinik tilawah yang akan dibimbing oleh Ustaz Sandi Juliansyah bin Muhammad Nasir hafizahullah taala. Salat serta salam tak lupa kami curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya hingga umatnya yang mengikutinya hingga akhir zaman kelak. Sebelum klinik ini dimulai, Ana akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Pertama, perkiraan jamaah perkajian sekitar 4 sampai 5 orang. Karena banyaknya peserta yang mendaftar dan keterbatasan waktu. Kemudian yang kedua, peserta akan diundang melalui Zoom berdasarkan nomor urut pendaftaran. Pendaftaran melalui Zoom dibuka 30 menit sebelum kajian dimulai. Dan alhamdulillah Zoom sudah dimulai. Kemudian yang ketiga, prioritas pertama untuk fasilitas Zoom adalah peserta yang sudah mendaftar. Kemudian peserta lain bisa menyimak melalui Zoom atau YouTube atau FB. Kemudian yang kelima, mohon audio di mute selama kajian berlangsung. Dan bagi akhwat, kami mohon untuk menonaktifkan fitur videonya selama kajian berlangsung. Kemudian yang keenam, panitia kajian akan meremove jamaah peserta kajian yang mengganggu jalannya kajian. Atas kerjasamanya kami ucapkan jazakumullah khairan. Kemudian Anda akan membacakan riwayat taklim Ustadz Sandi hafizahullah ta'ala, riwayat taklim dan talaki Al-Quran. Beliau Masya Allah telah bertalaki atau bertaklim kepada pertama Syekh Hasan Abdul Ghani Al-Misri, kemudian yang kedua Syekh Abdul Karim Al-Jazari, kemudian yang ketiga Syekh Yunus Inayatullah, keempat Syekh Mahmud Al-Zarinah Al-Misri, kemudian Syekh Muhammad Al-Farabi bin Asmar Al-Azhari. Saat ini beliau masih talaki dengan Syekh ini dengan kiroah Imam Asim. Kemudian Ustadz Abu Ezra Muhammad Laili Al-Fadli. Saat ini beliau juga masih bertalaki dengan Ustadz ini dengan kiroah Imam Hafs. Kemudian Ustadz Andrianto Al-Azhari. Kemudian Ustadz Son Haji SQ. Untuk amanah sanad Al-Quran sanad Al-Quran beliau alhamdulillah sudah bersambung sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, riwayat Hafs an Asim jalur Syatibiyah. Kemudian sanad khusus surah Al-Fatihah bersambung sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Ustadz Abu Ezra Laili Al-Fadli, kemudian Ustadz Muhammad Al-Farabi bin Asmar, kemudian Ustadz Arif Wardani. Kemudian alhamdulillah beliau telah mengambil sanad hadis kitab Sunan Abu Dawud, kemudian kitab Tajwid Matan Jazariyah, kemudian kitab Tajwid Matan Tuhfatul Atfal, kemudian kitab Tajwid Matan Salsalibusi Salsabil Salsalibus Syafi'i. Assalamualaikum. Salsabilus Syafi'i, kemudian kitab Tajwid Matan At-Tibbi, kemudian kitab Tajwid Manzumah Al-Khoqaniyah, kemudian kitab Tajwid Asy-Syakhawiyah, kemudian kitab Tajwid Risalah Qasrul Munfasil. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kami panggil satu persatu. Ustaz, kami persilahkan antum untuk membuka kajian ini. Tafadhol. Baik. Langsung mulai. Kita apa? Videonya nggak bisa ya? Kalau kita
ada masalah dari sana. Oh, baik. Nah, Kita persilakan untuk membuka acara ini, klinik ini. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la takhsha' min da'watin la yustajabu laha. Amin. Baik, para peserta klinik tilawah surah Al-Fatihah yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, arsyadakumullah wa ilaikum. Insyaallah pada pertemuan kali ini, sebelum kita memasuki inti pembahasan, inti acara, yakni tashih tilawah surah Al-Fatihah, maka terlebih dahulu saya ingin menyampaikan muqaddimah penting terkait tentang pentingnya seseorang membaca Al-Quran dengan benar dan mengapa kita memilih tema ini untuk dibahas. Kemudian saya juga akan menyampaikan beberapa fatwa-fatwa para ulama dari a'immatul mazhab, para ulama-ulama mazhab terkait tentang seseorang yang membaca surah Al-Fatihah kemudian terjatuh ke dalam kesalahan di dalamnya. Nah, tidak diragukan lagi bahwasannya surah Al-Fatihah merupakan salah satu Tapi sekarang udah surah paling penting dalam kehidupan kaum muslimin. Ya, ini tidak ragu lagi. Bagaimana tidak? Surat Al-Fatihah merupakan satu-satunya surat yang dibaca oleh setiap muslim dalam sholat. Surah Al-Fatihah merupakan satu-satunya surat yang dibaca di dalam sholat. Bahkan mayoritas para ulama mengatakan bahwasannya surah Al-Fatihah adalah salah satu rukun sholat. Surah Al-Fatihah adalah salah satu rukun. Ada masalah? Bisa terdengar jelas ya? Apa tadi suaranya gimana, suaranya kedengeran ya? Perlu diulang atau tidak? Kedengar Ustaz. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Jelas Ustaz, ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Tadi saya mengatakan bahwasannya Al-Fatihah merupakan salah satu di antara rukun-rukun sholat. Al-Fatihah merupakan salah satu di antara rukun-rukun sholat. Mayoritas para ulama, mereka berbeda pendapat tentang jumlah dari rukun sholat tersebut. Namun yang disepakati oleh mereka adalah bahwasannya Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah, kecuali mazhab Abu Hanifah. Bahwasanya mereka mengatakan Al-Fatihah hanya wajib sholat saja, bukan rukun. Dikatakan rukun artinya apabila seseorang tidak melaksanakannya, tidak melakukannya, maka sholat tersebut batal. Sholat tersebut batal, harus diulang. Contohnya di antara rukun-rukun sholat adalah yaitu tuma'ninah. Apabila seseorang tidak tuma'ninah dalam sholat, sangat cepat sholatnya, seperti ayam yang sedang mematuk makanan, atau seseorang tidak takbiratul ihram di awal. Ketika sholat, dia langsung
dia lupa untuk mengucapkan takbir Allahu Akbar. Tapi langsung masuk aja tanpa mengucapkan Allahu Akbar. Maka sholatnya tidak sah. Mesti diulang. Begitupun dengan Al-Fatihah. Apabila seseorang lupa di dalam membaca surah Al-Fatihah di dalam sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Nah, karena hal itulah, maka surat ini sangat penting untuk dibahas, sangat penting untuk dipelajari. Penyusun kitab Manzumah At-Tanbihat li Tilawati Suratil Fatihah, beliau mengatakan di dalam bab muqaddimahnya, idh wajibun qalu minal a'yani ma'rifatul ada'i lil Qur'ani la siyama Fatihatul ayati fallahnu fiha yubtilus salati. Sungguh hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain. Menurut para ulama, ya, memahami tata cara membaca Al-Qur'an yang benar. Hukumnya fardu ain, ya, bagi seorang muslim untuk mempelajari bagaimana caranya membaca Al-Qur'an dengan benar. Adapun mempelajari rincian-rincian hukumnya, maka hukumnya adalah fardu kifayah, tidak diwajibkan bagi seluruh kaum muslimin. Namun membacanya dengan benar, maka hukumnya fardu ain. Kemudian beliau melanjutkan di dalam bait yang berikutnya, la siyama Fatihatul ayati fallahnu fiha yubtilus shalah. Terlebih lagi ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah, fallahnu fiha yubtilus shalah. Lahan padanya, apabila terjadi kesalahan padanya, hal tersebut dapat berpotensi membatalkan sholat. Apa saja yang membatalkan sholat apabila terjadi lahan pada surah Al-Fatihah, nanti insya Allah akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasannya para ulama telah mewanti-wanti agar kita belajar membaca Al-Quran dengan benar. Ini kewajiban. Kenapa hal tersebut demikian? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Muzammil, beliau mengatakan warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkanlah Al-Qur'an itu dengan setartil-tartilnya, tartila, dengan setartil-tartilnya. Apa makna tartil? Makna tartil dikatakan bahwasannya makna tartil adalah perlahan-lahan, membaca dengan tenang, dan membaca dengan makhraj dan sifat yang jelas. Dikatakan pernah ditanyakan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib, pernah ditanya tentang makna tartil. Ma huwa tartil? Lalu beliau mengatakan, at-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil adalah mentajwidkan huruf-huruf, kemudian mengetahui atau memahami tentang kaidah waqaf. Bukan sekedar tahu, tapi dia harus memahami di mana seharusnya ia berhenti ketika membaca Al-Quran dan di mana seharusnya ia memulai, ya, pada kata-kata yang tepat. Jadi seseorang disebut tartil bacaan Al-Qur'annya apabila memenuhi dua rukun. Rukun yang pertama yaitu adalah mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah, tajwidul huruf, artinya adalah ikhraju kullu harfin min makharijihi wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqahu minas sifat. Yaitu dia mengeluarkan setiap huruf-huruf hijaiyah dari tempat keluarnya dengan benar, ya, dengan benar. Kemudian setelah makhrajnya tepat, kemudian dia memberikan hak serta mustahak dari huruf-huruf tersebut. Hal ini senada seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Jazari dalam kitab Matan Jazariyah, Manzumah Jazariyah, di dalam bab muqaddimahnya beliau mengatakan idh wajibun alaihimu muhattamu qabla asy-syuru'i awwalan ay ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfizu bi aqsahil lughati. Wajib bagi seorang yang akan membaca Al-Qur'an, ingin mempelajari Al-Qur'an, apalagi dia mengajarkan Al-Qur'an, ya, maka yang pertama yang harus dipelajari adalah makharijul huruf was sifat, yaitu bab makhraj, kemudian bab sifat. Untuk apa?
liyalfidhu bi afsahil lughati, agar mereka bisa mengucapkan bahasa yang paling fasih, yaitu bahasa Arab. Nah, dari sini pentingnya bahwasannya yang pertama, rukun tartil yang pertama adalah dia mengeluarkan setiap huruf-huruf hijaiyah dari makhrajnya dengan benar. Kemudian dia memberikan hak serta mustahak dari sifat-sifat huruf tersebut. Hak yaitu sifat yang selalu melekat pada huruf hijaiyah, adapun mustahak adalah sifat yang muncul atau terjadi karena sebab-sebab tertentu seperti izhar, idgham, ikhfa, dan lain-lain. Nah, ini tartil rukun tartil yang pertama. Rukun tartil yang kedua adalah wa ma'rifatul wukuf, yaitu dia mengetahui tentang kaidah waqaf dan ibtida, mengetahui kaidah waqaf dan ibtida. Artinya seseorang membaca Al-Qur'an tidak boleh sembarangan di dalam berhenti dan di dalam memulai ketika membaca Al-Quran. Contohnya ketika dia berhenti pada kalimat yang tidak tepat dan terjadi perubahan makna, maka hal ini terlarang. Adapun ketika memulai, nafasnya habis, dari mana dia harus memulai? Nah, di sini menunjukkan bahwasannya seseorang membaca Al-Quran tidak hanya dari sisi makhraj dan sifatnya saja, akan tetapi harus ditinjau dari sisi pemahaman dari makna-makna ayat yang ia baca. Ya, dari sisi makna-makna yang dibaca. Karena kalau seseorang tidak memahami makna dari ayat yang ia baca, maka akan terjatuh ke dalam kesalahan di dalam bab waqaf dan ibtida. Lalu bagaimana seorang yang tidak mengetahui bahasa Arab? Nah, para ulama telah membuat ciri-ciri atau tanda-tanda di dalam Al-Quran, tanda-tanda waqaf dan ibtida, maka di situ untuk pemula sebaiknya ikuti tanda-tanda tersebut. Jadi rukun tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Nah, di sini Allah telah memerintahkan umatnya agar membaca Al-Quran dengan tartil. Terlebih lagi Al-Fatihah, di mana Al-Fatihah merupakan salah satu rukun-rukun sholat. Tidak sah sholat seseorang apabila tidak membaca surah tersebut. Lalu permasalahannya sekarang adalah bagaimana jika seorang telah membaca namun ia terjatuh ke dalam kesalahan. Nah, di sini kita harus mengetahui bahwasannya tidak semua kesalahan yang terjadi di dalam surah Al-Fatihah hal tersebut membatalkan sholat. Tidak seluruh kesalahan dapat membatalkan sholat. Maka yang dapat membatalkan sholat adalah perkara-perkara atau kesalahan yang masuk ke dalam kategori lahan jali. Kategori lahan jali. Kesalahan terbagi menjadi dua. Lahan dalam Al-Quran terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah lahnul khafi, lahnul jali, dan yang kedua adalah lahnul khafi. Lahan jali maknanya adalah khoto'un yatora'u 'alal alfadhi fayukhillu bi'urfil qira'ah au bil i'rabi sawa'un akhalla bil ma'na am lam yukhil. Kesalahan yang terjadi pada lafaz-lafaz sehingga dapat merusak kaidah tilawah dan tatanan bahasa Arab dalam Al-Qur'an. Baik merusak makna yang terkandung di dalamnya atau tidak merusak makna. Nah, ini lahan jali. Lahan jali yaitu seputar tentang merubah huruf, kemudian mengubah makna, atau tidak sama aja ya, merubah huruf, hurufnya dirubah, ha jadi ha, kemudian maknanya berubah, kemudian harokatnya berubah. Ya seputar tiga ini. Apabila tiga hal tersebut ada di dalam bacaan Al-Fatihah seseorang, maka sholatnya tidak sah. Dia harus mengulang sholat. Mengulang sholat, nanti ada rinciannya. Kapan seseorang tidak sah sholatnya? Ada rinciannya untuk qori, untuk orang awam, untuk imam, dan untuk makmum. Sekarang kita perhatikan fatwa-fatwa dari para ulama terkait tentang permasalahan ini. Betapa pentingnya permasalahan Al-Fatihah bagi seseorang
yang membaca surah Al-Fatihah kemudian ia terjatuh ke dalam lahan jali. Saya akan bacakan fatwa yang pertama dari kalangan fatwa Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Beliau mengatakan, wa in lahana fi ummil Qur'an lihanan yuhilu ma'na syai'in minha lam ara salatahu mujzi'atun anhu. Orang yang keliru di dalam surah Al-Fatihah dengan lahan yang dapat menyebabkan perubahan makna, saya berpendapat bahwa salatnya tidak sah. Ini kata Imam Syafi'i. Wala amman khalfahu, ya, salatnya enggak sah. Begitu pula tidak sah orang yang salat di belakangnya yang menjadi makmum. Kemudian beliau melanjutkan, wa in lahana fi ghairiha karihtuhu. Adapun jika kekeliruannya yang mengubah makna itu pada selain Al-Fatihah, maka saya tidak menyukainya. Hukumnya makruh. Kalau kesalahannya terjadi pada selain Al-Fatihah, maka hukumnya makruh. Walam ara alaihi i'adatan. Ya. Namun saya tidak berpendapat bahwa ia mesti mengulangi salatnya, enggak perlu ngulang. Karena seorang yang salat tidak membaca surat-surat selain Al-Fatihah, salat tetap sah. Cuma kata beliau hukumnya makruh. Kemudian, li'annahu law taraka qira'atan ghairi ummil Qur'an wa ata bi ummil Qur'an rajautu an tujzi'ahu salatuhu. Ya, kata beliau, karena kalaupun ia meninggalkan atau tidak membaca surah selain Al-Fatihah dan hanya membaca Al-Fatihah saja, saya berharap salatnya diterima. Apabila dengan itu salatnya sah, maka begitu pula salat makmum di belakangnya sah, insya Allah, kata Imam Syafi'i. Kemudian jika kekeliruannya terjadi pada surah Al-Fatihah atau surat yang lainnya namun tidak sampai mengubah makna, maka salatnya sah. Namun saya membencinya menjadi imam bagaimanapun keadaannya. Nah, ini kekhawatiran yang kita rasakan. Ya, banyak imam-imam yang ada di perkotaan, terlebih lagi di pedesaan, mereka menjadi imam, namun bacaan Al-Fatihahnya sangat mengkhawatirkan, ya, sangat memprihatinkan bacaannya. Yang perlu antum ketahui bahwasannya yang menjadi timbangan bagi kita bukan sekedar indahnya suara. Karena kebanyakan di antara kita melihat sesuatu, melihat seorang yang baca Quran dilihat dari indahnya. Yang menjadi timbangan adalah benar dan tepat makhrajnya. Makhrajnya dan sifatnya benar. Adapun keindahan suara itu hukumnya sunnah. Karena Rasulullah mengatakan zayyinul Qur'an bi aswatikum. Perindahlah, perbaguslah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Namun tajwid yang benar, makhraj dan sifat yang benar ini kewajiban sebagaimana Allah berfirman, "Warattil Qur'ana tartila." Nah, ini penting. Kemudian saya akan membacakan fatwa yang lain. Fatwa yang lain dari An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Beliau juga mengatakan, tajibu qira'atul Fatihati fi sholati bi jami'i hurufiha wa tasydidatiha. Wajib membaca surah Al-Fatihah di dalam salat dengan menyempurnakan seluruh huruf dan tasydidnya yang berjumlah 14. Di dalam surah Al-Fatihah ada 14 tasydid, harus dijaga hukum-hukum tasydidnya. Apabila satu saja seseorang tidak mentasydidkan hurufnya, mentasydidkan, ya, contohnya maliki yaumiddin dibaca maliki yaumiddin, maka salatnya tidak sah. Kata beliau melanjutkan, falau asqata harfan minha au khaffafa musyaddadan au abdala harfan bi harfin ma'a sihhati lisanihi lam tasihha qira'atuhu. Lalu beliau mengatakan, apabila ada huruf yang tidak terbaca atau meringankan tasydid, ya, artinya dia membaca huruf dengan biasa sebagaimana tanpa tasydid, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menghilangkan tasydid,
dibaca seperti biasa, atau kata beliau mengganti huruf, ya, au abdala harfan biharfin, atau mengganti sebuah huruf dengan huruf yang lain, ma'a sihati lisanihi, padahal lisannya sehat. Kemudian beliau mengatakan lam tasihha qiraatuhu, maka bacaannya di dalam salat tersebut tidak sah. Maka bacaannya di dalam salat tersebut tidak sah. Nah, ini fatwa An-Nawawi. Kemudian fatwa Ibnu Qudamah, ini dari kalangan mazhab Hanabilah, mazhab Hambali, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Mughni, yalzamuhu ayyatiya biqiraatil Fatihati murattabatan musyaddadatan. Wajib baginya untuk membaca surah Al-Fatihah secara tertib urutannya, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, di bawahnya mesti Ar-Rahmanir Rahim, enggak boleh langsung Maliki Yaumiddin. Tertib urutannya, enggak boleh luput satu pun ayat, lupa atau gimana. Kemudian dia ada yang mengingatkan, misalkan makmum dia terlupa satu ayat, dia tidak mengulanginya, tidak mengulangi surah Al-Fatihah tersebut, maka salatnya tidak sah. Ya, jadi harus berurutan, tidak boleh terlupa satu pun ayat. Tasydid terlupa tidak boleh. Kemudian ghairu malhunin fiha lahnan yuhilul ma'na. Apabila ia meninggalkan urutannya, saya ulangi, wajib baginya yalzamuhu ayyatiya bi qiraatil Fatihah murattabatan musyaddadatan. Wajib baginya untuk membaca surah Al-Fatihah secara tertib urutannya dan ditunaikan tasydidnya tanpa terjatuh pada kekeliruan yang dapat mengubah makna. Ghairu malhunin fiha lahnan yuhilul ma'na. Tanpa terjatuh pada kekeliruan yang dapat mengubah makna. Nah, ini dia. Jadi yang tidak boleh terjadi pada Al-Fatihah yang sampai tidak sah salatnya adalah apabila terjadi perubahan makna, lahannya lahan jali. Ya, perubahan makna, mengganti huruf, kemudian mengganti harokat dan seterusnya. Nah, selanjutnya beliau mengatakan apabila ia meninggalkan urutannya atau tidak membaca tasydidnya atau terjatuh pada kekeliruan yang mengubah makna seperti mengkasrokan huruf kaf pada kata iyaka jadi iyaki, atau mendomahkan huruf ta pada kata an'amta jadi an'amtu, atau menfathahkan alif fasal pada kata ihdina jadi ahdina, maka bacaannya tidak terhitung atau tidak sah kecuali apabila ia benar-benar dalam kondisi tidak mampu untuk membacanya dengan benar. Jadi buat orang yang sudah berusaha untuk mempelajari Al-Quran, namun sudah berusaha sekuat tenaga namun masih belum mampu untuk mengucapkannya, membacanya dengan fasih, maka bagi dia diuzur dengan syarat ia tidak boleh menjadi imam bagi kaum muslimin, menjadi imam di masjid-masjid atau menjadi imam bagi orang yang fasih. Ini untuk orang-orang yang sudah berusaha untuk membaca Al-Fatihah dengan benar, namun ia tetap tidak bisa, ia tidak boleh jadi imam. Bagi dia diuzur, dan dia tidak boleh menjadi imam. Kapan ia boleh menjadi imam? Kata para ulama, orang tersebut diperbolehkan menjadi imam, syaratnya adalah makmumnya sama. Makmumnya sama, derajatnya sama. Sama-sama seorang yang tidak fasih di dalam membaca Al-Fatihah. Kemudian, Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Al-Fatawa, ya, beliau mengatakan wa amma man la yuqimu qira'atal Fatihati fala yusalli khalfahu illa man huwa misluhu. Nah, ini seperti tadi saya sebutkan. Dan adapun seseorang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, maka jangan sholat di belakangnya atau menjadi makmum. Tidak boleh menjadi makmum bagi dia. Karena sholatnya tidak sah. Kecuali bagi orang yang semisal dengannya. Jadi seseorang yang ummi, tidak bisa membaca ummi, artinya orang yang nggak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, dia tidak boleh jadi imam kecuali makmumnya sama. Karena sholat wajib ditegakkan. Apabila dia ingin menjadi imam, maka makmumnya harus serupa.
Kalau di antara makmum ada yang fasih bacaannya atau dia seorang qori, maka yang tidak sah siapa? Misalkan daerah, di sebuah daerah di sana rata-rata jamaahnya dan imamnya memang penduduknya bacaannya Al-Fatihahnya kurang sempurna, bacanya tidak benar gitu. Dan dia sudah berusaha untuk mempelajarinya, namun memang kondisinya demikian, sah buat mereka. Namun bagi seseorang yang bacaannya Al-Fatihahnya baik, Al-Fatihahnya bacanya sudah fasih, maka yang wajib mengulang sholatnya hanya orang yang fasih. Orang yang fasih dalam membaca Al-Fatihah. Tidak sah bagi dia untuk bermakmum di belakang orang yang ummi. Di belakang orang yang ummi. Ya, kemudian sini melanjutkan, maka janganlah sholat atau menjadi makmum di belakang orang yang cadel berat, ya, yang dapat mengubah sebuah huruf menjadi huruf yang lain, kecuali apabila perubahannya terjadi pada huruf dhad saat ia mengeluarkannya dari ujung mulutnya, ya, biasanya dibaca dho, ya. Kemudian sebagaimana hal tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi banyak orang. Nah, ini banyak sekali fatwa-fatwa para ulama terkait masalah Al-Fatihah dari seluruh mazhab, ya, menunjukkan betapa pentingnya surah Al-Fatihah untuk kita bahas. Dan tidak sah seseorang apabila tidak membacanya, dan juga tidak sah seseorang yang membaca Al-Fatihah namun terjatuh ke dalam lahan jali, kesalahan yang dapat merusak lafaz-lafaz Al-Quran, yang masuk ke dalam lafaz-lafaz Al-Quran, ya khususnya Al-Fatihah, baik itu merubah makna ataupun tidak merubah makna, maka tidak sah sholatnya, harus diulang. Tadi dengan rincian yang tadi sudah saya sebutkan. Ini lahan jali. Lahan yang kedua, jenis lahan yang kedua adalah lahnul khafi. Jenis lahan yang kedua adalah lahnul khafi. Apa itu lahnul khafi? Lahnul khafi maknanya adalah kesalahan yang terjadi pada lafaz-lafaz dengan tidak menunaikan kaidah-kaidah tajwid, namun tidak merusak bahasa, tatanannya serta maknanya tidak rusak. Ya, khata'un ya'ridu lil alfadhi ayukhillu biqawaid tajwidi walakin la yukhillu bil lughati wala bil i'rabi wala bil ma'na. Ini lahan khafi, dan lahan khafi jumlahnya sangat banyak. Seperti mengkolkolahkan alhamdulillah, alham atau kepanjangan, maliki yaum kepanjangan, atau lahan khafi yang lain contohnya bismillah menambah-nambah bismi. Nah, ini lahan khafi jumlahnya sangat banyak. Antara isba yaitu melebih-lebihkan dan ikhtilas mengurangi. Dan seseorang tidak akan sempurna memperbaiki lahan di dalam dirinya kecuali dengan cara ia bertalaki ke seorang guru, ya. Jadi seseorang tidak akan sempurna untuk mengobati lahan atau kesalahan yang terjadi pada dirinya kecuali dengan cara ia bertalaki atau belajar langsung di hadapan seorang guru, yang seorang guru itu berletih-letih untuk membenarkan bacaan muridnya, dan muridnya pun tidak kalah letihnya dengan seorang gurunya. Dan dia berusaha bersabar untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Syukur-syukur kalau bisa sempurna sampai 30 juz. Perhatikan perkataan Ibnul Jazari. Di sini beliau mengatakan di dalam kitab An-Nashr fi Qira'atil Ashr, beliau mengatakan wala a'lamu sababan li bulughi nihayatil itqani wat tajwidi. Perhatikan baik-baik, aku tidak mengetahui sebab untuk meraih kesempurnaan itqan atau kompetensi, ya, dan tajwid, serta mencapai puncaknya tashih atau pengoreksian, dan tajwid atau pembagusan, serta mencapai puncaknya wa wusuli ghayatit tashih walit tasydidi, serta mencapai puncaknya tashih pengoreksian dan tasdid perbaikan, yang semisal misla riyadatul lisan, dengan riyadatul lisan. Jadi
seorang apabila ingin fasih bacaan Al-Qur'annya, maka dia harus rajin-rajin berlatih ya, riyadatul lisan. Ibnu Jazari mengatakan di dalam matan Jazariyah di bab tajwidul huruf, di bab tajwid beliau mengatakan walaisa bainahu wa baina tarqihi illa riyadatum mri'in bifaqihi. Tidak ada bedanya ya, tidak ada penghalang buat orang yang belajar maupun orang yang enggak belajar sama aja. Orang yang belajar tajwid atau tidak belajar tajwid itu sama aja. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah riyadhah, yaitu latihan. Illa riyadatum mri'in bifaqihi, latihan dengan lidahnya, dengan rahangnya. Dia banyak-banyak mengulang. Kemudian beliau mengatakan watakrari ala lafzi al-mutalaqqa min fammil muhsin. Beliau mengatakan mengulang-ulang lafaz Al-Qur'an dari mulut. Jadi caranya adalah dengan riyadatul lisan, latihan, kemudian setelah latihan dia banyak mengulang-ulang lafaz Al-Qur'an dari mulut seorang muhsin yang bisa memperbaiki dan memperbagus bacaan Al-Qur'an. Nah, ini pentingnya bagi kita untuk mempelajari Al-Qur'an dengan benar, khususnya Al-Fatihah. Khususnya Al-Fatihah. Jadi seorang tidak akan bisa terhindar dari yang namanya lahan jali dan lahan khafi kecuali ada guru yang membimbing. Sebagaimana nasihat Imam Syafi'i, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayanin zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tuluz zaman." Wahai saudaraku, kalian tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'umbika an tafsiliha bi bayanin, aku akan mengabarkannya, menyebutkan kepada kalian rinciannya. Lalu beliau mengatakan yang pertama adalah zaka'un, kecerdasan, wa hirsun, ada kesungguhan, ada kemauan yang keras, wa ijtihadun, ada kesungguhan, kemauan yang keras, wa bulghatun, ada bekal, wa irsyadu ustaz. Wa irsyadu ustadin, ada guru yang bimbing, wa tuluz zaman, waktunya lama. Waktunya lama. Terlebih lagi tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an itu ya, seseorang tidak bisa belajar Al-Qur'an secara otodidak. Tidak bisa secara otodidak, mesti ada yang bimbing. Karena siapa saja yang belajar Al-Qur'an secara otodidak sudah dipastikan dia akan terjatuh ke dalam kesalahan. Di dalam Al-Qur'an ada kata-kata yang berada di luar kaidah-kaidah tajwid, ya. Bagaimana caranya mengucapkan imalah, bagaimana caranya mengucapkan tasil, bagaimana caranya mengucapkan naqal dan seterusnya. Ini tidak bisa diketahui kecuali dengan guru. Kemudian tidak bisa hanya sekedar beli kitab-kitab tajwid yang banyak, dibaca sendiri, nggak mau datang ke guru, ya, atau dengan cara dengerin rekaman para masyayikh, murotal-murotalnya, itu tidak cukup. Harus hadir di hadapan guru. Karena dia harus mengetahui yang dibaca oleh dalam murotal itu riwayat siapa. Ya, riwayatnya siapa. Tidak boleh dicampur adukan masing-masing riwayat. Demikian kiranya muqaddimah yang bisa saya sampaikan tentang betapa pentingnya surah Al-Fatihah, dan sebagai bentuk nasihat kepada kaum muslimin agar ia terus belajar, ya, cari seorang guru yang bisa membenarkan bacaan Al-Fatihahnya. Untuk zaman sekarang insya Allah sangat mudah, ya, apalagi sudah ada internet, tidak seperti zaman dahulu. Cari, terus berusaha. Kemudian banyak-banyak mengulang. Ya, demikian muqaddimah yang bisa saya bahas, saya sampaikan. Selebihnya kita selesaikan dengan sesi tashih surah Al-Fatihah. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasannya yang akan saya luruskan, ya, bacaan ini adalah bacaan yang saya dapatkan dari guru-guru saya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Qur'an kama 'ullimtum. Bacalah Al-Qur'an sebagaimana kalian diajarkan. Mungkin nanti di antara para peserta akan mengatakan, saya sudah membaca di guru yang ini, di guru yang ini. Tapi tidak seperti yang dibaca dengan saya, seperti itu. Maka saya katakan bahwasannya yang akan saya ajarkan di sini, yang akan saya luruskan adalah bacaan pertama riwayat Hafs,
dari Asim jalur Syatibiyah karena ada beberapa perbedaan di dalam baca Al-Fatihah, ya, ada riwayat-riwayat yang berbeda. Namun yang tersebar di Indonesia adalah Hafs an Asim jalur Syatibiyah. Dan kemudian saya dapatkan dari guru-guru saya, tadi saya sebutkan, tadi sudah disebutkan oleh host, bahwasanya saya belajar dari mendapatkan ijazah Al-Fatihah ini dari guru saya, Ustadz Laili Al-Fadli, kemudian Ustadz Muhammad Al-Farabi bin Asmar, kemudian Al-Ustadz Arif Wardani, dan beliau telah mengijazahkannya kepada saya, ijazah atau sanad yang bersambung sampai Rasulullah dari surah Al-Fatihah ini. Demikian. Saya kembalikan kepada Akh Yogi. Tafadhal. Jazakumullah khairan Ustaz atas mukadimah yang telah disampaikan. Kemudian Ana langsung panggil peserta yang pertama bernama Yori. Silakan untuk di-unmute suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana nyalain video atau nggak usah masukin? Tafadhol, nyalain. Tafadhol. Tafadhol. Ya, silakan. Baca dulu Ustaz ya. Ya, silakan baca. Begini. Nanti antum baca. Yes, kemudian ana koreksi. Ini yang pertama. Jadi baca dari awal sampai akhir, ana koreksi. Nanti sesi keduanya antum baca dari awal sampai akhir tanpa ana koreksi. Saya itu nanti akan ana berikan catatan. Apa saja yang harus antum perbaiki di rumah. Oke, Ustaz. Baik, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Haknya ditampakkan, haknya. Wasaffiha jibahuhum alaihimu, kata Ibnu Jazari, diperjelas huruf hak ya. Karena huruf hak itu adalah huruf yang kadang suka hilang. Ya, hurufnya sifatnya khofa. Silakan diulangi. A'udzu billahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi terakhir. Huruf shinnya tafashi sifatnya. Menyebar udaranya. Minasyaiton. Ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, hak yang terakhir hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bil. Ulang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fathah, buka ainnya. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil. Rahangnya turun. Ya. Kullu madmumin falyatima illa bidhammi syafatain dhamma wa dhinkhifadin bin khifadin lil fammi yatim. Jadi kasrah itu tidak sempurna kecuali dengan menurunkan rahangnya. Wa dhinkhifadin bin khifadin. Rabbil. Ulang saja. Jangan ulang saya lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus.
Lanjut Ustaz. Lanjut. Terus ya Ustaz. Lanjut terus. Ar-Rahmanir Rahim. Ulang. Ar-Rahmanir Rahim. Terus. Maliki Yaumiddin. Yau Maliki Yaumiddin. Ulang. Maliki Yaumiddin. Huruf dal, hati-hati huruf dal. Jangan sampai seperti huruf ta, ya. Din. Dia sifatnya jahar, syiddah. Ya. Nah, ulang saya lagi. Maliki Yaumiddin. Middin. Middin. Enggak, gimana maksud dal? Dal itu sifatnya pertama jahar ya. Jahar. Apa itu jahar? Tertahannya udara. Kemudian rokhwah. Rokhwah itu tertahannya suara. Udara dan suara tertahan. Kenapa tertahan? Liquwatil i'timadi 'alal makhraj. Penyebabnya adalah karena kuatnya sandaran pada makhraj. Apabila seseorang membaca jin, berarti di situ sandarannya masih lemah. Silakan diulangi sekali. Middin. Maliki Yaumiddin. Masih ya, antum PR masih, ya. Ustaz ya? Iya, Ustaz. Masih ya. Nanti dilatih lagi. Oke, Ustaz. Terus? Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya tasydid di nabar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Budu. Sekali lagi. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan dijadiin mad. Wa iya. Ulang Ustaz. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Budu. Masih. Budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sinya Sofir. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka iya. Oke. Ulang saja. Ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, terus. Ihdinas siratal. Nah, ini antum lagi oleh huruf dal ya. Iya, Ustaz. Huruf dal. Nah, Ustaz. Ihdinas siratal. Ihdi. Ini maksudnya mana maksud dal? Dal nih. Ini dal. Gigi ya, ini gigi. Ya. Ini gusi. Sini dia. Jangan sampai antum kena G. Oh, Tarik belakang dikit lagi. Gitu. Oh, nah. Ihdinas siratal. Ha ya rokhwah. Ihdinas siratal mustaqim. Masih sudah. Di.
Ihdinas siratal mustaqim. Huruf ro-nya jangan masuk ke hidung. Ro, ihdinas Ro, ro. Kemudian ro, shotnya idbak. Ya, idbak. Kemudian dia sofir juga. Ihdinas nasiro, nasiro. nasiro, siro, Siro. siro. Enggak monyong, enggak Oh, siro. Itu hidung tuh, ro. Coba untuk mencari hidung Masuk antum hidung. dah. Bisa enggak? Ngomong ro. Ro. Hidung ya. Iya, Ustaz. Ro. Perbaiki. Nah, Ustaz. Jadi setiap huruf itu ketika berharokat mesti keluar dari al-jauf. Al-jauf atau Dari jauf? Joe. Ya, jauf Nggak ya. tahu, Ustaz. Rongga mulut, jadi Oh, iya. ro, setiap huruf yang berharokat dia akan menjauh dari makhrajnya. Dan tidak boleh seorang membaca lewat hidung kecuali huruf mim sama nun. Kalau nggak ada nun, tidak boleh dari hidung. Lanjutin, silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat kim. Kim. Terus sekali lagi coba ihdinas siratal, ro-nya ro. Lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Terus Siratal ladzina bukan Suizat. Enggak monyong bibirnya. Ini enggak monyong. Terus lanjut. Masih. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu qaf apa ghain? Ghairil mau. Gitu, Ustaz. Ghairil mau. Lanjut. Ulang, Ustaz, ya. Ulang sekali lagi Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dibuka fathahnya. Ghairil maghdubi 'alaihim menjauh dari makhraj. Jadi huruf dot itu kan adanya di tepi lidah. Ini lidah nih. Di pinggirnya. Dot itu dari hafahnya. Al-drosa min aisara yumnaha dari sebelah kanan. Jadi ketika dia diucapkan, dia akan menempel ke gigi geraham. Kemudian karena dia mat lazim, memanjang nih, lepas. Bolin. Bukan jangan ditahan. Paham penjelasannya? Iya, lepas. Bolin. Ulang. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghainnya rokhwah ngelihat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tep ya. Catatan, saya kasih catatan. Waktunya nggak cukup nanti. Catatannya tadi huruf dal ya, huruf dal. Huruf dal itu ini hati-hati jadi ta. Ini yang kesalahannya takutnya jatuh ke lahan jali, ini dal jadi ta. Tuh. Kemudian huruf so kurang idbak. So-nya kurang idbak. Ini nggak boleh monyong.
So. Ya, dari hasil talaki saya kepada guru-guru saya, tidak ada yang mengajarkan huruf-huruf tebal itu monyong. Kalau misalkan peserta sini ada yang belajar dengan guru-gurunya dulu monyong, sama saya tidak monyong, ya. Karena yang monyong hanya waw dan dhammah. Kemudian ro-nya jangan masuk ke hidung. Ro-nya jangan masuk ke hidung. Ro, hidung. Ro. Ya. Kemudian selanjutnya huruf haknya kurang ngalir di haknya. Kurang rokoah. Kemudian huruf ghain. Ghainnya rokoah. Mau, jangan mau. Jadi kayak qaf jadinya. Mau, mau. Kemudian huruf dotnya kurang sempurna aja huruf dotnya. Nah, ketika dia dibaca panjang, lepas. Baru. Oke, Ustaz. Semoga bermanfaat. Ya. Oke, nah Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Ya. Oke, barakallahu. Ya. Izin Ustaz bertanya. Ya, silakan. Ini kalau mau membaca ini harus dengan antrian Ustaz atau bagaimana Ustaz? Coba hostnya gimana host? Ya, sesuai antrian, Mas. Sesuai antrian ya. Iya. Sebentar ya, ada gangguan ini di depan ada. Saya mau tutupin dulu. Oh iya, tafadhol. Ya, silakan selanjutnya. Apa Ustaz? Ya. Tadi jadi ada antrian ya Ustaz ya? Iya, ada antrian. Ini Iya. Ana kenal dengan suara ini nih. Ini beliau. Enggak, nanya aja Ustaz. Oh, ini berarti sudah ada berikutnya Ustaz ya? Sudah Ustaz. Daftar dulu Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Siori. Kemudian yang selanjutnya Fadlan Faris Makarim, tafadhol untuk men-unmute suara dan videonya. Assalamualaikum. Tes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tes. Ya. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz Ogi dan Ustaz Sandi kesempatannya. Langsung mulai. Masya Allah. Fadal, Syekh Fadlan. Bismillah. Untuk ikhwan diperbolehkan menyalakan video, bagi akhwat tidak boleh ya. Untuk pesawatnya tidak boleh dengan video. Silakan selanjutnya. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi ro-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya jangan dijadiin seperti syiddah ya. Ada getaran sedikit ya. Yuk, yuk. Ulang coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jelas. Terus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Min. Ulang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus. Ar-Rahmanir Rahim. Iya, terus. Maliki Yaumiddin. Jangan jadi rokhwah. Din. Maliki.
Maliki yaumiddin. Terus Iyyaka na'budu wa ya-nya hati-hati. iyyaka Ya-nya hati-hati. Ada hamasnya. Coba sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ujungnya. In. Jadi jangan jadi rokhwah. In. Terlalu deras ini. Kelamaan gunahnya. ya. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Ihdinas siratal Nasi. Ihdinas siratal mustaqim. Terus Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, barakallahu fiik. Hanya ini aja ya, hanya itu ujung nun, mimnya hati-hati jangan jadi rokhwa, gunnahnya yang terlalu deras ya. Yang terlalu lama, yang terlalu deras. Iya. Yes, Dia kan gunnahnya kan dia kan setengah ya. Sifatnya bainiyah. Bainiyah. Barakallahu fiik. Insyaallah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Akhi Fadlan Faris Makarim. Jazakumullah khairan. Udah, Ustaz. Sudah cukup. Aman. Masya Allah. Kemudian selanjutnya Akhi Fadlan untuk men-unmute video dan suaranya. Fadlan. Fadlan gimana? Fadlan itu? Afan. Untuk Akhi Dwi untuk men-unmute suara dan video. Ya, ini berarti udah ya? Ya, sudah cukup. Oh ya, syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Ustaz, ini mohon izin tanya. Iya. Afwan izin tanya. Ada 2 Dwi, ini yang Dwi yang mana? Ana nggak tahu, coba tanya hostnya di mana. Dwi. Mas Ogi. Ya. Afwan tanya Mas Ogi, ini ada 2 Dwi, Akhi Dwi sama Dwi Prabowo, yang mana? Yang Dwi aja, yang 0813, yang nomor teleponnya 0813 3031 4060. Oh, Afwan. Masih. Ya. Oh, Masya Allah. Jadi yang mana jadinya? Ustaz, Ustaz. Yang oh iya, silakan. Ustaz. Iya. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Billah. Ulang lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huruf jimnya ya, jimnya jahr. Yang jim. Terus jim. Bismillahirrahmanirrahim. Roknya enggak nih, roknya. Enggak kedengeran. Kurang ya tadi, kurang. Roknya iya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, hir.
Hir, nggak monyong. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Roknya ya, roknya Iya. nggak sempurna roknya. Enggak kena hir. Nah, Ustaz, pernah ngerasa Ya, gitu, terus? Bis. Hah? Yang alhamdulillah, Ustaz. Ya, Atau yang bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Roknya jangan monyong. Robbil. Sama baknya ya. Baknya. Sebentar ya, Anda suara ini di depan tuh. Anda tutup dulu pintunya. Ya, nama Ustaz. Ya, halo. Silakan. Ya, Ustaz. Saya tadi baknya ya. Baknya itu sifatnya dia jahar syiddah. Karena Ibnu Jazari adalah wahris ala syiddati wal jahri alladhi fiha wa fil jimi. Ya, kata beliau di antaranya adalah huruf ba ya. Wa ba'a barqim batilin bihim bizi wahris ala syiddati wal jahri alladhi. Jadi dijaga sifat syiddah dan jahar pada huruf ba, jangan bis, robbi. Ya tidak boleh. Kenapa? Karena liquwwatil i'timadi 'alal makhraj. Ini sandaran makhraj ini sangat kuat ya. Ba, bukan ba. Oh, 6 Ustaz. 6. Begitu ya. Ba. Ya, 6. Ba. Bukan ba ya Ustaz. Ba. Bukan ba. Tidak boleh ada angin yang keluar. 6 Ustaz. Ulangi. Yang alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aina Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Dalnya ya. Din enggak. Maliki Yaumiddin. Maliki. Jangan dibaca Malik. Jangan ditasydid atau disukunkan kafnya. Maliki Yaumiddin. Huruf dalnya hati-hati, huruf dalnya nanti jangan sampai seperti huruf ta. Din. Ya, hati-hati. Dal jangan sampai dibaca seperti huruf ta. Terus Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi, ainnya iyyaka na'budu. Bainiyah. Ustaz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Budu. Ustaz. Budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus lanjut.
ihdinas siratal mus ih ihdinas siratal ihdinas siratal mustaqim. bukan nauf nasi Enggak punya Ustaz. enggak Ihdinas siratal mustaqim. kental to ihdinas siratal Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Taqim Gitu Ustaz. enggak masuk ya Taqim. ulang sekali lagi Mustaqim. hidung ya Ihdinas Ustaz. Ihdinas siratal mustaqim. rohnya jangan masuk hidung siro terus lanjut Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil huruf haknya jangan dari dada alaihim ha jangan dari dada Kalau menekan Ustaz ya. Alaihim ihdinas siratal haknya ngalir Afan. Siratal ladzina an'amta alaihim za Nah, Ustaz. Zal. Siratal ladzina lamnya jangan keluar lamnya jangan alaihim. Lamnya jangan sirotol. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim. Jangan diputus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak boleh diputus itu. Harus diwasal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Langsung masuk. Sama huruf go-nya ya. Go-nya go. Ghairil Ghairil maghdubi alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lamnya tasydid. Nah, Ustaz. Bolli. 6 harokat. Coba waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oh iya. Catatan ya. Anak kasih catatan buat antum. Ya. Halo, ya. Ya, butuh proses ya, butuh waktu yang panjang, harus belajar lagi ya, sama-sama saya dan antum terus belajar. Pertama huruf jim. Huruf jim ini jangan dihameskan jimnya. Kemudian huruf ro, bismillahirrahmanirrahim, ro-nya jangan monyong, hirro dan hirro harus kedengaran ro-nya ada getaran sedikit ya. Ya karena dia
tasydid, ketika bertasydid tidak boleh terlalu banyak getaran seperti kata Ibnu Jazari dalam kitab tajwid, dalam kitab Matan Jazariyah. Wa akhfi takhriran idza tushaddadu. Ya, diringankan tasydid getarannya itu ketika dalam kondisi tasydid. Kemudian huruf ba. Huruf ba nih harus antum perbaiki huruf ba. Ba-nya ini jangan diberikan sifat hams. Ya, jangan sifat hams. Dia sifatnya jahar, syiddah. Robbil, bukan robbil. Sama dengan ba yaitu huruf dal. Ya, huruf dal juga sama, jangan diberikan sifat lemah pada ba sama dal. Ba sama dal sifatnya kuat, ya, sifatnya kuat. Ya, sandarannya kuat. Ba, da, lemah dikit, ba, lemah dikit, da, lemah dikit tuh, lemah tuh. Jadi sandaran pada maksudnya kuat. Kemudian huruf ain, ya, huruf ain, rabbil iyyaka bainiyah, gitu ya, bainiyah. Kemudian huruf shad, antum harus perbaiki, jangan monyong. Kemudian sifat idbaknya harus ditampakkan, sifat idbak sama sofirnya, si. Nah, kemudian huruf to-nya kurang idbak. Huruf ro jangan masuk ke hidung. Siro. Kemudian huruf ha. Ha-nya jangan dari dada. Goinnya jangan mantul dan harus ngalir. Bodnya kurang sempurna. Jangan seperti dal. Barakallahu fiik. Ya. Semoga istiqomah ya. Semoga istiqomah. Terus belajar. Cari guru dan belajar dengan guru tersebut sampai Al-Fatihahnya terbebas dari lahannya. Wa fiikum barakallah. Baik, Hogi silakan. Insyaallah, barakallahu fiik akhi Dwi. Kemudian selanjutnya akhi Muhammad Fadlan Ramadhani. Kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Shinnya kurang, jangan terlalu lebar. Minash, tidak Minash. Nah, gitu. Nash, bukan nash, ya, jangan monyong. Jangan terlalu lebar juga mulutnya, fathahnya. Fathah Arab itu pertengahan. Fathah Arab pertengahan, ya. Wal fathu bil fathi faham. Jadi kata para ulama, diantaranya Dr. Aiman mengatakan fathul Arabi adalah fathah yang wasat. Enggak enggak a'udzu billah, enggak a'udzu billah, seperti itu. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sya fathah. Syaitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Haknya Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Alhamdulillahi jangan di roh.
Jangan alham bainiyah. Kemudian jangan diputus juga. Alhamdulillah. Ulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi jangan jadi rokhwah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus. Ar-Rahmanir Rahim. Rahim. Jangan monyong. Ar-Rahmanir Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir Ro-nya jangan terlalu baca Ar-Rahmanir Rahim. Jangan disukunin dulu. Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Jangan Rahim. Itu sukun jadi haknya. Ar-Rahmanir Rahim. Terus. Maliki Yaumiddin. Terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya-nya di naber, tasydid ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa Silakan. Ya, Ustaz. Lanjut. Diulang iyyaka na'budu-nya. Iyyaka na'budu wa Jangan dijadiin mad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus. Ihdinas siratal Ihdinas siratal bukan Ihdinas siratal Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi, sini nggak kedengeran. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan musta. Ihdinas siratal coba afwan terus Ihdinas siratal mustaqim. Terus Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Waladdallin.
Jangan diputus. Ghairil maghdubi alaihim langsung nyambung. Ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik. Tadi huruf ghainnya hati-hati ya. Ghainnya jangan dibaca mau. Kemudian fathahnya jangan terlalu lebar mulutnya fathahnya. Kemudian tadi apa? Huruf shin jangan minash. Benar huruf sodnya idbaq, jaga lagi idbaqnya. Kemudian huruf qaf mustaqi, sinnya sofir, musta. Begitu ya. Baik. Ya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Oh iya. Sebentar ya, sebentar. Ya. Baik, barakallahu fiik. Akhi Fadlan. Kemudian Pak Zain. Pak Zain. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maaf. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mohon maaf sebentar ya. Kayaknya ada Mohon maaf sebentar. Tolong itu. Ya. Silakan Pak, lanjut Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bisa diulang dari bismillah lagi? Bisa diulang dari bismillah. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa diulang dari bismillah, tadi saya kurang nyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf H-nya Bismillahirrahmanirrahim. Kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Malik Yaumiddin ulang. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, insyaallah. Ya, koreksian ya. Huruf H ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf H-nya ya kurang tampak H-nya. Roh. Kemudian selanjutnya di akhir di mat arid disukunnya alhamdulillahirabbil alamin. Jangan terlalu panjang. Kemudian sodnya si-nya kurang sempurna. Kurang sempurna aja. Oke, cukup itu aja, Pak. Barakallahu fiik. Jadi ya, kurang sempurna aja tadi huruf H-nya aja yang kurang tampak tadi di awal. Sudah cukup. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya, Pak. Sama-sama. Barakallahu fiik, Pak. Kemudian kami panggil Pak Dwi Prabowo. Fadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dwi. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Gimana kabar Pak Dwi? Alhamdulillah Ustaz. Afwan Ustaz, pertanyaan suara jelas atau saya harus headset? Gimana? Penerimaan suara jelas atau saya harus pakai headset ya Ustaz? Jelas. Oh jelas ya Ustaz. Bismillah. Dimulai Ustaz. Silakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kayaknya harus pakai headset deh. Afwan ya. Ya Ustaz. Nggak kedengeran itu, ro-nya nggak kedengeran. Ya Ustaz, kedengeran Ustaz? Ya, jelas. Alhamdulillah. Syukur Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huruf ro-nya jangan hir, kemudian jimnya jangan jim. Jangan dibaca jim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitonir rajim. Ya Tad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ro-nya jangan hir. Jadi ro Arab itu tidak terlalu banyak getaran nih. Hir wo. Bismillahirrahmanirrahim.
Coba sekali lagi fathahnya. Bismil Bismillah, la. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin. lamnya jangan dipantulin. Rabbil sama Alamin. mbaknya ya. Rabbi. Rabbil. Alhamdulillahi Rabbi. Dan Rabbi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. sekali lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Jangan ditekan likiyau. Maliki yau. Ada tasydid di kaf. Maliki Yaumiddin. Nah, terus Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ya-nya di tasydid, jangan dijadiin mad. Iyyaka na'budu wa Iyyaka dihentak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, nasta'in ya, ada ikhtilaf di situ. Nasta'in. Ya, nasta'in. Ikhtilaf. Agak kecepatan ya temponya. Nasta'in. Ulang sekali lagi. Iyyaka na'budu wa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ihdinas siratal nasi. Ihdinas siratal mustaqim. Dengan to. Ihdinas siratal lamnya jangan ditebelin. Tol tipis lamnya. Tol ihdinas siratal mustaqim. Kecepatan. Tol mustaqim. Ikhtilas. Tol mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mimnya bain ya. Taqim.
Ihdinas siratal mustaqim. Terus Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perhatikan buat yang lain semuanya ya. Pada di apa namanya sini ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kan sebenarnya yang paling afdol itu disambung. Yang paling afdol sebenarnya disambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang paling afdol pertama disambung karena periwayatannya ayat ke-7 yaitu siratal ladzina sampai waladdallin. Kemudian bagi orang yang tidak mampu nafas, nggak kuat nafasnya, kata Dr. Aiman bisa berhenti di alaihim yang kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, berhenti di situ. Tapi syaratnya itu kan waqaf, namanya berhenti. Iya. Diulang, Tidaknya memulainya dari ghairil. Memulai dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ibtidanya. Gitu ya. Yep. Pilihan yang ketiga berhenti di ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim waqaf ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini ketika saya baca ke guru saya pun tidak dilarang. Namun sebagian guru saya yang lain melarang di sini, ya, melarang berarti di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Namun sebagian yang lain tidak melarangnya. Jadi diperbolehkan berhenti di sini ya. Kalau nafasnya kuat, paling afdol lanjut. Kalau tadi kayak Bapak itu berhentinya di alaihim yang kedua. Alaihim. Mulai lagi dari ghairil. Ghairil. Silakan. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu jangan dijeda. Ghairil maghdubi. Enggak boleh menjeda situ. Ghairil Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba tolong baca lagi dari A'udzubillah, saya mau dengerin sekali lagi. Nggak koreksi, sekarang saya tadi agak luput. Dari Ta'ud ya, Ustaz? Dari apa, Ustaz? Iya, sekarang sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ulang dari iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, koreksiannya
Pertama huruf ro-nya ya, huruf ro-nya jangan terlalu banyak getaran. Kemudian Iya, Ustaz. syai fathah. Syai. Syai'to. Kemudian ar-rahmani. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian maliki yaumiddin itu jangan dibaca maliki yaum. Apa? Iya, Ustaz. Maliki yaum. Kemudian sirata. Jangan masuk jangan masuk ke hidung. Kemudian yang berikutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi terakhir jadi nggak boleh dijadiin rokhawah. Ustaz. Sifatnya beni ya. Itu aja, Pak. Iya, Ustaz. Ya. Barakallahu fiik. Syukran jazakallahu Ustaz. Barakallahu fiikum. Wah, iya. Barakallahu fiik, Pak. Berikutnya. Apakah masih ada waktu, Ustaz? Karena udah jam 11. Oh, jam 11 ya? Iya. Jam 11 cukup ya? Masya Allah. Masya Allah. Kita nggak kerasa ini. Gimana, Ustaz? Baik, kita cukupkan? Ya. Atau satu peserta lagi? Halo? Ya. Ya. Udah ya. Gimana, Ustaz? Ya. Nasihat terakhir sebelum tutup. Jadi yang harus yang harus diperhatikan adalah jangan sampai terjatuh ke dalam lahan jali, merubah huruf yang tadi saya sebutkan tentang huruf-huruf itu. Ada yang sempurna, ada yang hurufnya berubah. Maka kalau lahannya adalah lahan jali, masuk ke dalam kategori lahan jali, berarti itu perhatiannya harus lebih ya. Kalau lahannya masih lahan khafi, masih aman jadi imam, ya. Jadi di sini saya nasihatkan kepada para peserta semua agar terus belajar, jangan jangan berhenti untuk belajar dan terus cari seorang guru yang dapat membimbing antum agar dapat mengucapkan Al-Quran dengan fasih dan istiqomah dengannya. Ya, demikian pertemuan kita pada kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada gangguan tadi ya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.